Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Buha dengan NRP 15/2019-022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi pertemuan 3 untuk uji pemahaman praktikum pemrograman mekatronika. Nah, di sini pada bagian codingnya dan juga di sini konfigurasi input-outputnya disesuaikan dengan masing-masing nomor ini. Di mana di sini terdapat 2 buah push button, 2 buah LED yang berwarna kuning dan juga biru, dan juga 1 buah motor servo. Nah, di sini pada nomor 1 yaitu periode waktu maksimumnya menjadi 1500 untuk penggantian yang berbeda untuk masing-masing arah putaran. Di sini sudah dimasukkan untuk waktu periodenya, yaitu waktu maksimumnya 1500 yang akan diimplementasikan pada saat codingnya nanti. Sambil dijelaskan mungkin untuk codingnya. Nah, di sini yang pertama ini ada untuk import library, yaitu untuk library servo, dan ini servo ini dibuatkan variabel baru agar bisa dikendalikan atau di-coding nantinya. Nah, selanjutnya ada define LED 1, yaitu memasangkan LED 1 pada pin 5 Arduino, LED 2 pada pin 6 Arduino, LED button 1 pada pin 7 Arduino, button 2 pada pin 8 Arduino. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel pos, yaitu sama dengan 90 ini untuk arah si servonya, yaitu untuk arah 90 derajat. Terus ini ada deklarasi variabel periode, yaitu yang tadi untuk memenuhi kondisi yang nomor 1, waktu maksimum periodenya itu 1500, dan ini yang di bawah ini data cycle satunya sama dengan 500. Ini untuk variabel waktu arah servo ke kanan nantinya. Yang ini data cycle 2 ini 1000 milisecond atau 1 second, ini untuk arah servo ke kiri. Selanjutnya ada integer bat1_start, ini sama bat2_start. Ini untuk variabel tambahan untuk membaca nilai si button 1, button 2. Nah, selanjutnya pada void setup di sini my servonya attach 13, di mana ini untuk deklarasi servo dipasangkan pada pin 13 Arduino. Selanjutnya di sini ada pin mode, button 1 ditentukan sebagai output, button 2 sebagai input, LED 1 dan 2 sebagai output. Nah, di sini pada void loop-nya button 1 startnya variabel ini, variabel button 1 ini untuk variabel button 2 ini membaca nilai si button 1 dan button 2. Nah, di sini ada 2 kondisi, di mana kondisi pertama ini untuk membaca arah servo ke kanan, dan kondisi kedua ini untuk membaca arah servo ke kiri. Di mana pada kondisi yang arah ke kanan ini membaca jika, nah di sini awalnya ini kenapa button untuk tombol satunya kenapa membacanya low, karena di sini pada push buttonnya jika tidak dipencet nilainya 1. Jadi jika dipencet maka akan bernilai 0, akan melakukan kebalikan. Jadi nilai si button jika tidak dipencet adalah 1, jika si buttonnya dipencet akan bernilai 0, seperti itu. Jadi maka di sini codingannya jika button satunya low atau 0 dan button 2-nya high atau 1, maka si servonya akan mengarah ke 0 derajat, di mana 0 derajat itu si servonya akan mengarah ke kanan ini. Lalu akan menghidupkan LED 1, LED 1 itu yang ini, yang berwarna kuning ini. LED 1-nya akan high dengan membaca waktunya, yaitu data cycle 1, yaitu 0,5 detik. Selanjutnya setelah 0,5 detik maka LED 1-nya akan mati dengan membaca waktu periode dikurang data cycle 1. Di periode ini 1500 dikurang data cycle 1-nya 500, maka 1000.
atau 1 detik. Jika keadaan button terus ditekan, maka akan terus berkedip si LED-nya sesuai dengan detik cycle-nya. Selanjutnya, jika si LED si button satunya dirilis atau dilepas atau bernilai high dua-duanya, maka si servonya akan mengarah ke nilai pos atau 90. 90 itu yaitu 90 derajat, si servonya akan kembali mengarah ke atas seperti ini. Dan juga si LED satunya mati. Nah, di sini pada kondisi keduanya atau arah servo ke kiri, ini membaca nilai si button 2-nya. Jika low dan button satunya high atau 1, maka si servonya akan mengarah ke 180 derajat, yaitu ke kiri, ke arah sini. Dan juga LED 2-nya, LED 2 ini high akan nyala, yaitu untuk LED yang ini, yang biru, dengan membaca nilai hidupnya yaitu detik cycle 2, di mana detik cycle 2 adalah 1000, dan juga setelah 1 second maka LED 2-nya akan mati dengan membaca periode dikurang detik cycle 2 yaitu 1500 dikurang dengan 1000 yaitu 0,5 detik. Jika button terus ditekan maka akan terus melakukan LED-nya akan terus berkedip. Dan jika buttonnya dilepas atau dirilis maka si servonya akan kembali ke nilai pos atau 90 derajat dan LED 2-nya mati. Nah, langsung saja. Untuk tadi yang nomor pertama adalah jika si untuk waktu maksimumnya 1500. Nah, di sini tadi udah dibuat. Untuk yang kanannya yaitu detik cycle satunya 500 dan untuk matinya yaitu 1500 dikurang 500 yaitu 1000. Dimana jika dihitungkan untuk persentasenya maka 500 dikurang dengan dibagi waktu mati ditambah waktu hidup, yaitu waktu matinya tadi 1500 dikurang 500 yaitu 1000 ditambah dengan waktu hidupnya 500 maka 1500, jadi langsung dibagi aja 1500 dikali 100 untuk melihat persentasenya yaitu 33%. Nah, ini untuk yang arah ke kanan. Berarti detik cycle untuk arah ke kanan yaitu sebesar 33%. Nah, untuk yang arah ke kirinya di sini ada 1000, berarti dibagi dengan 1500. Nah, dijadikan ke persen yaitu 66%. Jadi untuk detik cycle yang ke kiri yaitu sebesar 66%. Untuk yang ke kanan sebesar 33%. Nah, ini untuk periode maksimumnya. Maka nomor 1 sudah terpenuhi. Nah, ini untuk yang nomor 2 ini mematikan fungsi latch agar si buttonnya sebagai push on dan release off. Ini fungsi latch-nya sudah menjadi hijau, sudah dimatikan, sudah terpenuhi. Untuk nomor 3-nya, tekan tombol hijau, kemudian lihat keluaran button 1 start di bagian bawah area program, lalu amati pergerakan motornya. Yang keempat, lepaskan tombol hijaunya dan juga diamati juga. Nah, seperti ini. Misalnya ini ditekan, maka nilai ini yang pada sini button 1 startnya akan menjadi nilai 0. Kemudian si servonya akan mengarah ke kanan ke 0 derajat dan juga si LED kuningnya akan berkedip sesuai dengan detik cycle yang telah dihitung tadi. Jika dilepas, maka si servonya akan kembali ke arah 90 derajat dan juga si button 1 startnya akan bernilai 1. Sehingga nomor 3 dan 4 sudah terpenuhi. Nah, untuk yang nomor 5 ini menambahkan 2 buah LED di mana saat LED 1 untuk putar kanan berkedip, ketika poros motor putar kanan, maka LED 2 untuk putar kiri padam. Demikian sebaliknya. Nah, ini untuk yang ini, misalnya yang pertama, LED kuningnya berkedip sesuai dengan arah si servonya. Jika dilepas, maka akan mati. LED-nya juga ikut padam. Dan jika dipencet untuk yang arah ke kiri, maka yang hidup adalah LED 2 dan berkedip sesuai dengan detik cycle-nya. Jika dilepas, maka LED 2-nya mati.
maka kondisi yang nomor 5 terpenuhi. Untuk yang terakhir, yaitu menambahkan satu buah button tambahan untuk mengendalikan arah dari posisi tengah. Jadi, jika button 1 ditekan dapat mengendalikan arah dari posisi tengah ke kanan. Button 2 berarti dari arah posisi tengah ke kiri. Yang ini udah nah ini jika buttonnya belum ditekan maka posisinya akan di tengah. Jika ditekan button pertama maka arahnya akan ke kanan. Dan jika button kedua ditekan, arahnya akan ke kiri. Maka kondisi 6 terpenuhi. Mungkin cukup sekian penjelasan konfigurasi hasil yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.